Mesyuarat di hotel 5 bintang, siapa bayar? FM ke bayar? Kau Datuk Amidin buat. Jadi kalau semua dengan semua kan sudah jadi presiden FM lah. Dengan ini semua dengan betul dengan apa semua. Jadi tuan-tuan semua kena faham, bukan saya tidak, tapi tentang apa DJS ni, saya dengan Esko dah setuju. Kita dah terlantik Datuk Yusof, Datuk Sundra untuk duduk dengan JS. Mungkin akan nak memperbaiki sedikit kalau katakan adalah ke tapi JS ni dengan cara dia, jadi kita akan polish JS jadi itu je dengan semua. Tapi untuk yang lain-lain ni, apa saya nak katakan, FAM Malaysia mendadak miskin, sponsor kabur, utang menumpuk, dan masa depan sepak bola Malaysia di ujung tanduk. Sepak bola Malaysia sedang menghadapi masa paling kelam dalam sejarah modern mereka. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM), yang selama ini dikenal sebagai organisasi olahraga paling kaya di negara tersebut, kini berada di ambang kehancuran finansial. Dalam beberapa bulan terakhir, sederet laporan dari media Malaysia dan internasional mengungkap bahwa FAM mengalami krisis keuangan besar-besaran, dengan utang mencapai puluhan juta ringgit, sponsor utama menarik diri, dan bahkan gaji beberapa staf serta pemain tim nasional dilaporkan tertunda. Istilah FAM mendadak miskin kini menjadi bahan pembicaraan hangat di media sosial. Tagar FAM bangkrut dan sepak bola Malaysia hancur trending di X, Twitter, dan TikTok, diiringi gelombang kemarahan publik yang merasa dikhianati oleh lembaga yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional. Namun, yang membuat situasi ini semakin mencengangkan adalah fakta bahwa kebangkrutan ini bukan terjadi karena bencana atau pandemi, melainkan akibat salah urus, praktik korupsi terselubung, dan gaya hidup mewah para pejabat FAM sendiri. Awal dari bencana, keuangan FAM yang terseret gaya hidup elit. Krisis keuangan FAM mulai mencuat pada pertengahan tahun 2025 ketika laporan audit internal bocor ke media. Dalam laporan tersebut, tercatat bahwa pengeluaran FAM meningkat hingga 200% dalam 2 tahun terakhir, sementara pendapatan dari sponsor dan tiket pertandingan justru menurun drastis. Audit itu juga mengungkap bahwa sebagian besar dana federasi digunakan untuk akomodasi mewah, perjalanan bisnis ke luar negeri, dan kontrak pelatih asing yang nilainya fantastis, tanpa evaluasi performa yang jelas. Ini seperti menonton film mewah di tengah reruntuhan stadion, tulis jurnalis olahraga Malaysia, Farid Ishak, dalam editorialnya di Berita Harian. FAM menghabiskan uang rakyat untuk gaya hidup jet set, padahal prestasi timnas justru semakin memburuk. Sementara itu, beberapa sumber internal mengungkapkan bahwa sebagian pejabat FAM menggunakan dana federasi untuk membiayai proyek pribadi. Salah satu mantan staf FAM bahkan mengklaim bahwa dana pelatihan usia muda diselewengkan untuk membeli mobil mewah dan peralatan elektronik bagi pejabat tinggi federasi. FAM tidak pernah kekurangan uang, tapi mereka selalu kekurangan integritas, ujar sumber tersebut yang meminta namanya dirahasiakan. Sponsor kabur satu persatu. Puncak masalah terjadi ketika 3 sponsor utama FAM, termasuk salah satu bank nasional dan perusahaan minuman terkenal, resmi menghentikan kerja sama mereka pada Agustus 2025. Dalam pernyataan resmi, pihak sponsor menyebut bahwa mereka tidak ingin dikaitkan dengan federasi yang sedang menghadapi masalah transparansi keuangan dan kredibilitas publik. Kehilangan sponsor besar ini menjadi pukulan telak bagi FAM, karena hampir 70% pendapatannya selama ini berasal dari kontrak sponsor dan iklan. Tanpa dukungan dana segar, FAM terpaksa memangkas berbagai program, termasuk pembinaan usia muda, kompetisi domestik, hingga subsidi untuk klub Liga Malaysia. Yang paling memalukan, laporan dari Malay Mail menyebut bahwa FAM bahkan terlambat membayar gaji staf administratif selama 2 bulan berturut-turut. Beberapa staf dilaporkan keluar karena tidak tahan dengan kondisi keuangan yang tidak pasti. Di lapangan, dampaknya langsung terasa. Timnas Malaysia harus menjalani pemusatan latihan, TC, di fasilitas seadanya. Bahkan beberapa pemain mengeluh karena perlengkapan latihan dan gizi pemain menurun drastis dibanding tahun sebelumnya. Reaksi supporter, FAM sudah tidak layak memimpin sepak bola kami. Gelombang kemarahan publik pun meledak di media sosial.
Para pendukung sepak bola Malaysia, yang selama ini dikenal loyal terhadap tim nasional mereka, kini balik menyerang federasi. Forum-forum seperti Lowyat, Reddit Malaysia, dan harimaumalaya.com dibanjiri komentar pedas. Banyak yang menuntut agar seluruh jajaran pengurus FAM mengundurkan diri. Selama bertahun-tahun FAM hidup di atas kemewahan, sekarang ketika uang habis, mereka menyalahkan sponsor. Ini bukan salah sponsor, tapi salah pengurus yang tamak, tulis seorang pengguna forum bernama Harimau Lapar. Bahkan kelompok suporter fanatik seperti Ultras Malaya juga mengeluarkan pernyataan resmi yang menuntut reformasi menyeluruh di tubuh FAM. Dalam pernyataannya, mereka menulis, "Kami tidak akan diam melihat sepak bola negara kami dihancurkan oleh tangan orang-orang yang hanya tahu duduk di kursi empuk. Kalau FAM sudah tidak mampu, bubarkan saja. Rakyat tidak butuh federasi yang cuma tahu menghabiskan uang." Media internasional ikut menyoroti. Krisis keuangan FAM ternyata tidak hanya menjadi berita lokal. Media internasional seperti ESPN Asia, The Guardian, hingga South China Morning Post turut menyoroti kebangkrutan mendadak ini. Dalam artikelnya, ESPN menyebut bahwa FAM kini menjadi contoh nyata bagaimana salah urus dan korupsi bisa menghancurkan sistem olahraga nasional dalam waktu singkat. Media Vietnam, The Tao 247, bahkan menulis artikel satir berjudul, "Dari naturalisasi palsu ke bangkrut total, FAM sudah kehabisan akal." Artikel itu mengulas bahwa Malaysia terlalu sibuk mencari jalan pintas lewat naturalisasi pemain, hingga lupa membangun fondasi finansial yang sehat. FAM menyalahkan pandemi, tapi publik tak percaya. Sebagai tanggapan atas tuduhan bangkrut, Sekjen FAM, Datuk Nur Azman Rahman, yang sebelumnya juga tersandung skandal naturalisasi ilegal, mencoba menenangkan publik. Dalam konferensi pers, ia menyebut bahwa kondisi keuangan FAM memburuk karena efek panjang pandemi dan berkurangnya dukungan sponsor akibat situasi ekonomi global. Namun, pernyataan itu justru memicu kemarahan baru. Publik menilai alasan tersebut tidak masuk akal, mengingat banyak federasi lain di Asia Tenggara yang justru berhasil bangkit pasca pandemi, seperti Indonesia dan Vietnam. Indonesia bisa menggelar liga dengan sponsor penuh, Thailand masih bisa bayar pelatih asing mahal, tapi Malaysia malah bangkrut? Ini bukan karena pandemi, tapi karena salah kelola, tulis akun X populer bola Asia. Kebocoran dana, dari kontrak pelatih ke dana aneh. Laporan terbaru dari media Malaysia mengungkap bahwa sebagian besar uang FAM habis untuk membayar kontrak pelatih dan biaya operasional luar negeri yang tidak jelas. Seorang auditor independen menyebut bahwa ada lebih dari 15 juta ringgit yang tidak bisa dipertanggungjawabkan selama 2 tahun terakhir. Yang paling mencurigakan, dana tersebut disebut sebagai